Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ayu Putri, saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan melakukan monolog dengan cerita yang berjudul Legenda Gunung Pinang. Alkisah, di zaman dahulu, hiduplah seorang janda tua dan anaknya. Anaknya tersebut bernama Dampu Awang. Mereka hidup serba berkekurangan, tetapi Dampu Awang memiliki cita-cita yang sangat besar, yakni dia ingin menjadi seorang yang kaya raya supaya dia dapat membahagiakan ibunya. Namun itu semua hanyalah angan, karena ketika pada saat itu Dampu Awang hanya bisa bekerja sebagai serabutan. Suatu ketika ada kapal yang bersandar di pesisir pantai Banten. Nah, melihat kapal tersebut, ada timbul keinginan Dampu Awang untuk bekerja di kapal tersebut dan akhirnya merantau. Keinginan tersebut ia sampaikan kepada ibundanya. Ibu, di sana ada kapal milik saudagar kaya, Bu. Lalu, ngapa Dampu? Aku ingin bekerja di sana, Bu. Aku ingin supaya nanti aku merantau ke Malaka dan aku memiliki uang yang banyak. Jangan, Dampu. Ibu tidak mau kamu merantau ke sana. Ibumu ini sudah tua, Nak. Ibu juga sudah sakit-sakitan. Ibu ingin kamu tetap di sini saja, Nak. Tapi, Bu, kita itu harus memiliki uang banyak. Aku ingin memiliki uang yang banyak lalu membawa ibu berobat ke pengobatan yang paling bagus. Aku ingin supaya hidup kita ini mewah, Bu. Tidak seperti ini yang serba berkekurangan. Tidak, Nak. Ibu tidak menginginkan kehidupan yang mewah. Ibu sudah cukup seperti ini saja. Akhirnya, dengan berat hati, sang ibu pun melepaskan Dampu Awang untuk pergi bekerja dengan kapal tersebut. Karena Dampu Awang terus-terusan memohon kepada dirinya untuk diizinkan merantau ke Malaka. Esoknya, ketika Dampu Awang hendak berangkat menaiki kapal tersebut, ibunya menitipkan seekor burung perkutut yang merupakan peninggalan milik ayahnya. Ibunya berkata demikian. Dampu, jaga burung ini, Nak. Ini merupakan burung peninggalan ayahmu. Burung ini merupakan burung kepercayaan ayahmu. Kelak burung ini akan membantumu, Nak. Baik, Bu. Dampu berjanji akan menjaga burung ini. Akhirnya, Ibu Dampu Awang pun melepaskan kepergian putranya. Meskipun dengan berat hati, Ibu Dampu Awang pun membiarkan sang putra meraih cita-citanya. Nah, di dalam kapal tersebut, Dampu Awang terkenal sebagai seseorang yang rajin dan bekerja keras. Hal tersebut membuat sang pemilik kapal, yakni Tengku Abu Masyah yang merupakan saudagar kaya raya, ia merasa simpati kepada Dampu Awang. Karena melihat kegigihan Dampu Awang, akhirnya Tengku Abu Masyah berniat ingin menjodohkan Dampu Awang dengan putrinya yang bernama Siti Nurhasanah. Awalnya, Dampu Awang merasa sangat terkejut. Ia merasa tidak pantas untuk bersanding dengan putri dari saudagar kaya raya itu. Tetapi, dengan segala cara, Tengku Abu Masyah meyakinkan bahwa dirinya memang pantas untuk bersanding dengan Siti Nurhasanah, putrinya itu. Hingga pada akhirnya, suatu pesta dilaksanakan dengan meriah. Seluruh pedagang-pedagang kaya dari segala penjuru datang di dalam pesta tersebut. Dampu Awang kini dikenal menjadi seorang menantu saudagar kaya raya. Tidak lama setelah Dampu Awang dan Siti Nurhasanah menikah, Tengku Abu Masyah meninggal dunia. Dan hingga akhirnya seluruh kekayaan Tengku Abu Masyah jatuh ke tangan putrinya, yakni Siti Nurhasanah. Dan Dampu Awang memiliki tugas, yakni menggantikan pekerjaan yang dulunya dilaksanakan oleh Tengku Abu Masyah. Dan suatu ketika sedang berlayar, Dampu Awang dan istrinya sempat singgah ke pesisir pantai Banten. Di sana, para orang berbondong-bondong menuju pantai untuk melihat kemewahan dari kapal yang dinaiki Dampu Awang tersebut. Dampu Awang tersenyum bangga ketika melihat dirinya kini sudah menjadi seseorang yang sangat kaya raya. Mendengar ada kapal yang bersandar di pantai, Ibu Dampu Awang pun bergegas menghampiri pantai tersebut. Ibu Dampu Awang berharap bahwa itu adalah anaknya, dan harapannya itu
ternyata benar ketika ia melihat burung perkutut yang ada di atas kapal tersebut. Dampu, Dampu, ini ibu nak, ini ibu. Hei, siapa kamu? Mengapa kamu mengaku-ngaku sebagai ibuku? Saya tidak memiliki ibu seperti Anda. Bukannya Dampu Awang tidak mengenali wanita tua tersebut, Dampu Awang sangat-sangat mengenalinya. Wanita tersebut adalah ibunya, tetapi dia merasa malu untuk mengakui wanita tersebut adalah ibunya. Karena wanita tersebut pakaiannya sangat lusuh dan compang-camping. Ia malu bahwa dirinya yang kaya raya ini harus memiliki ibu seperti itu. Kenapa kamu tidak berkata seperti itu, nak? Ini ibu yang sudah melahirkanmu. Dulu kamu berjanji ketika sudah kaya kamu akan pulang ke sini, nak. Pasti kamu sekarang pulang ke sini untuk menemui ibu, kan? Hei, jangan mengada-ngada. Sudah kukatakan, aku tidak memiliki ibu sepertimu. Ibuku sudah lama meninggal dunia dan kau jangan mengaku-ngaku. Wang, mengapa kamu berkata seperti itu, nak? Kamu lihat burung perkutut itu. Itu merupakan burung pemberian ibu, nak, sebelum kamu pergi merantau ke Malaka sana. Burung itu merupakan burung peninggalan ayahmu, nak. Hei, sudah kukatakan jangan mengada-ngada. Burung itu aku beli di pasar hewan di Malaka. Dan burung itu harganya mahal. Sudah, jangan mengada-ngada. Dasar wanita gila tidak tahu diri. Ya Tuhan, mengapa Dampu anakku menjadi seperti itu? Ya Tuhan, apabila benar itu bukan anakku, biarkanlah dia selamat ya Tuhan. Apabila dia benar Dampu anakku, berikanlah dia hukuman yang setimpal karena telah menyakiti hati ibunya. Setelah ibu Dampu Awang berkata seperti itu, suasana berubah. Langit yang tadinya cerah kini berubah menjadi gelap dan mendung gulita. Tadinya yang kapal berlayar dengan tenang kini terombang-ambing karena angin yang berdatangan dengan sangat kuat. Kapal Dampu Awang terombang-ambing di tengah lautan besar. Dampu, cepat akui dia ibumu. Dia adalah ibumu yang sudah melahirkanmu. Suatu keajaiban terjadi. Burung perkutut tersebut tiba-tiba bisa mengeluarkan suara seperti layaknya manusia. Dan ia mengeluarkan suara supaya Dampu Awang harus segera mengakui bahwa itu ibunya. Tetapi Dampu Awang tetap saja tidak mau mengakui. Ia bersikukuh bahwa ibunya telah meninggal dunia dan bahwa wanita tua itu bukan ibunya. Ia merasa sangat malu apabila harus mengakui bahwa itu adalah ibunya. Akhirnya alam pun murka kepada Dampu Awang. Dampu Awang pun terombang-ambing di atas lautan hingga akhirnya kapalnya pun terbalik dan terlempar ke arah selatan hingga jatuh dalam keadaan menelungkup. Setelah kapal Dampu Awang sudah terbalik, suasana berubah kembali seperti semula. Suasana berubah kembali menjadi cerah dan seperti tidak terjadi apa-apa. Begitulah legenda Gunung Pinang. Yang Gunung Pinang tersendiri berada di Provinsi Banten yang terletak di antara kota Cilegon dan kota Serang. Dari cerita ini dapat kita mengambil kesimpulan bahwa kita harus selalu bersikap baik kepada orang tua, apalagi kepada seorang ibu yang telah melahirkan kita. Jangan pernah kita berbuat sesekali durhaka kepadanya, karena ketika seorang ibu murka, maka Tuhan pun akan murka kepada kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.